Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 731 benar saja, Tuan Adams yakin, dia menatap Jasper. Apa yang harus aku tawarkan jika kau berhasil melakukannya? Jasper tertawa dan berkata, kau tidak perlu menawarkan apapun selama kau berjanji untuk membiarkan semua orang di timmu masing-masing mengangkat 2 murid. Tuan Adams menyipitkan matanya ke arah Jasper dan berkata dengan dingin, apa kau mencoba untuk mendapatkan keterampilan kami dalam waktu sesingkat mungkin? Seharusnya begitu dari awal, bukan? Jasper bertanya dengan lembut. Baiklah, aku akan bertaruh. Tuan Adams mendengus. Menurutnya dia pasti akan memenangkan taruhan ini. Melihat bagaimana Tuan Adams begitu percaya diri, Jasper tetap tenang. Dalam kehidupan masa lalunya, United Legends, yang tidak terkenal pada saat itu, hampir bangkrut karena mempertaruhkan segalanya pada satu kesempatan untuk mempromosikannya. Berapa banyak pengguna yang ada selama pengujian beta terbuka? 1,5 juta. Jasenu karena catatan inilah industri game global menemukan samudera biru besar di kancah game Nomerland. Saat ini, dia memiliki Trizone dan Sena, 2 portal internet terbesar, melampaui rekor sebelumnya 500.000 tidak bisa lebih mudah. Terlebih lagi, Jasper yakin bahwa saran yang diusulkan akan menangkap esensi dari game online. Domestik, semakin menonjolkan ciri-ciri United Legends. Setelah mengantar Tuan Adams pergi, Jasper berbalik dan melihat ekspresi kekaguman di mata Terry. Kau sangat hebat, Tuan Lin, sejujurnya, dan kau bisa menertawakan semua yang kau inginkan, tetapi aku sangat tersiksa oleh orang-orang Koreana ini, tetapi ketika kau mengambil alih situasi, kau berhasil memperbaiki dan menjinakkan mereka dengan efisiensi seperti itu. Jasper tertawa, ini belum waktunya. Ketika pengujian beta terbuka dirilis, saat itulah mereka akan menundukkan kepala untuk tunduk. Terry buru-buru menambahkan setelah mendengar apa yang dia katakan, jangan pedulikan aku untuk mengatakan ini, Tuan Lin, tapi sejujurnya aku pikir itu sedikit berlebihan ketika kau mengatakan bahwa jumlah pengguna online dalam pengujian beta terbuka akan melebihi 2 juta. Apa menurutmu aku akan kalah taruhan? Tanya Jasper. Terry menjelaskan dengan tergesa-gesa, bukan itu maksudku. Meskipun mulutnya mengatakan tidak, ekspresinya mengatakan sebaliknya. Aku mengerti bahwa kau ingin mendapatkan hasil maksimal dari orang-orang Koreana ini dalam waktu sesingkat mungkin dan mengusir mereka, Tuan Lin, tetapi kau harus melakukannya dengan perlahan. Kedua teknik yang kau gunakan sebelumnya hari ini telah mencapai hasil yang sangat baik. Terry. Jasper membawa Terry ke kantor dan berkata, saat mereka berjalan, kau perlu belajar dari Jack. Jack tidak pernah ragu. Terry sedikit terkejut, berpikir bahwa Jasper hanya berpura-pura tanpa alasan. Dia tertawa datar. Ya, aku memang harus belajar dari Tuan Tanner. Meskipun dalam hati dia tidak setuju, apa yang bisa dia lakukan? Lagi pula, dia hanya seorang karyawan dan perlu menunjukkan rasa hormat terhadap perasaan bosnya. Sedikit yang dia tahu, dalam waktu setengah jam, Jack, yang bergegas ke perusahaan jauh-jauh dari bandara, berkata dengan gembira setelah mendengar apa yang dilaporkan Terry kepadanya, jika itu masalahnya, kita perlu mempercepat kemajuannya dan siapkan United Legends untuk pengujian beta terbuka. Aku merasakan orang-orang Koreana ini merusak pemandangan juga. Tuan Tanner, tidakkah menurutmu Tuan Lin terlalu melebih-lebihkan? Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya akan gagal menempatkan anak buahnya di tim, tetapi dia berisiko membayar $1 juta AS, kata Terry, heran. Berlebihan. Jack melirik Terry dengan penuh arti dan melanjutkan, kau belum pernah berinteraksi dengan Tuan Lin sebelumnya, jadi aku tidak menyalahkanmu, tapi dengar, kau harus membiasakan diri melihat Tuan Lin menciptakan keajaiban lain kali, tidak ada yang dia katakan tidak bisa dicapai. Dalam beberapa hari berikutnya, di bawah pimpinan Jack, Sena mulai mempublikasikan dan Bab 732
mempromosikan United Legends. Ini termasuk server juga. Serangkaian tim dengan cepat terbentuk karena Jasper tidak pelit menggunakan kekayaan dan kekuasaannya. Sedangkan Tuan Adams, mungkin karena dia berharap untuk mendapatkan $1 juta dari Jasper sesegera mungkin, dia menjadi sangat energik. Dia mendesak orang-orang Koreana untuk bekerja lembur setiap hari untuk membuat kemajuan. Untuk promosi, Jasper meminta Jack menghubungi Hudson. Trizone sangat mendukung. Atas saran Jasper, mereka meluncurkan iklan pop-up pertama untuk semua pengguna KK. Iklan yang muncul 2 kali sehari telah menarik perhatian United Legends yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum ini, game lama, Fated Swordsman, adalah satu-satunya game yang diketahui pemain domestik. Ini adalah pertama kalinya mereka diperkenalkan dengan produksi yang begitu besar. Dengan campur tangan pribadi Jasper, Sena merilis situs resmi United Legends dan bahkan memposting video di dalamnya. Ketika para pemain melihat efek khusus yang sangat keren yang digambarkan dalam video dan boss monster yang mengerikan, mereka pikir ini memang jenius. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat singkat, aksi publisitas viral Jasper menghasilkan hasil yang sangat baik, hampir semua orang tahu bahwa pengujian beta terbuka untuk game online domestik bernama United Legends akan segera dimulai. Serangkaian tindakan ini telah menarik perhatian banyak orang di industri, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu bahwa raksasa secara bertahap meningkat. Mereka hanya memperhatikan Jasper menggunakan Trizone dan Sena, 2 portal lalu lintas internet utama, untuk melakukan promosinya. Hasil yang sangat baik telah membuat semua orang benar-benar kagum. Bahkan Hudson untuk pertama kalinya mengetahui bahwa kakak memiliki potensi yang sangat besar dalam hal publisitas. Katakan, Tuan Line, jika aku bisa menjual jendela pop-up sebagai iklan, dapatkah kau bayangkan berapa banyak uang yang dihasilkan setiap hari? Seru Hudson dalam konferensi video. Jasper tertawa. Jika kau melakukan itu, maka pengguna kakak akan mulai mengutukmu, sekali atau 2 kali tidak masalah. Apakah kau pikir ada orang yang masih ingin menggunakan kakak ketika banyak iklan muncul setiap kali mereka meluncurkan program? Hudson menghela napas dan berkata, aku hanya mengatakan, meskipun bisnis Nobile kakak berkembang sangat baik, perusahaan masih sangat membutuhkan titik pertumbuhan laba baru. Apakah menurutmu aku memintamu untuk mempromosikan game Sena secara cuma-cuma, kata Jasper misterius. Mata Hudson berbinar ketika dia bertanya, apakah kau punya ide bagus, Tuan Line? Aku berencana untuk membawa kerjasama Sena dan Trizone ke tingkat yang lebih dalam dan meluncurkan bisnis kartu poin. Jasper mengatakan rencananya alih-alih membuatnya menebak-nebak. Sampai saat ini, pembayaran online masih merupakan konsep fiktif, meskipun reinkarnasi Jasper telah menempatkannya pada posisi yang menguntungkan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menunjukkan bahwa pembayaran online adalah orientasi umum di masa depan. Jasper bermaksud untuk menempatkan Sena di pasar sebagai perusahaan terdaftar pertama di bawah CW Konsortium. Semua bisnis Sena harus melampaui atau mengungguli semua bisnis sebelumnya. Mereka juga harus menerima dukungan dari kapitalis. Tuan Line, apakah kau mengatakan bahwa para pemain akan memesan untuk membeli kartu poin dan kami akan mengirimkan kartunya? Hudson bertanya dengan cemberut. Jasper menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa meskipun Hudson adalah seorang ahli bisnis, pandangan dunianya dibatasi oleh garis waktu satu mereka berada. Untuk apa kartu poin? Mereka tidak lebih dari serangkaian angka. Mengapa kau masih perlu membuat kartu poin? Akan lebih mudah bagi para pemain jika kau hanya mengirimkan nomor seri ini secara online, bukan? Ini juga akan menghemat biaya produksi kartu. Hudson menepuk dahinya dan berkata dengan keterkejutan yang menyenangkan, ya, dalam hal ini, akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Tapi bagaimana pembayarannya? Hudson segera menyadari masalah utama. Sebenarnya,
Masalah inti pembayaran online adalah alat pembayaran itu sendiri. Ini adalah salah satu alasan mengapa aku datang ke kota Waterhoof. Aku di sini untuk berbicara dengan Bank Industri dan Komersial Somer. Jasper menyipitkan matanya sedikit. Aku membutuhkan ICBS untuk memberi kita akses ke antarmuka perbankan online sehingga pengguna dapat menggunakan kartu ICBS mereka untuk melakukan pembayaran tanpa batas yang langsung ke Terizone. Aku akan berbicara dengan manajemen ICBS tentang hal ini sore nanti, tunggu kabar baik. Kemudian, Jasper mengakhiri konferensi video dengan Hudson sambil tersenyum. ICBS pasti akan sulit untuk dipecahkan, Jasper perlu menangani ini dengan hati-hati. Pilihan terbaik adalah berbicara dengan ICBS cabang Provinsi Tenggara. Lagi pula, banyak hal akan lebih mudah ditangani ketika John Jackson, Wakil Presiden ICBS Teva, ada di sana. Meskipun sayangnya, cabang Provinsi Tenggara hanyalah cabang tingkat 1 yang tidak memiliki wewenang untuk bekerja dengan Jasper. Cabang Kota Waterhoof, bagaimanapun, adalah cabang tingkat 1 khusus dengan otoritas kedua. Setelah markas besar, karena itu, Jasper tidak punya pilihan selain berbicara dengan cabang Kota Westerhof. Vita sudah menunggu di pintu masuk. Di sela-sela sapaan karyawan, Vita mengangguk acuh tak acuh. Meskipun ketika mobil Jasper tiba, senyum penuh semangat langsung muncul di wajahnya, dia berjalan keluar dari gardu jaga dan menuju mobil, bahkan berinisiatif membuka pintu mobil. Saat melihat ini, karyawan cabang di dekatnya memandang mobil bisnis hitam sederhana ini dengan rasa ingin tahu. Melihat Tuan Lain begitu mementingkan orang ini, mereka bertanya-tanya apakah seorang VIP telah tiba. Bab 733 Tuan Lain. Jasper turun dari mobil dan berjabat tangan dengan Vita yang sedang menyeringai lebar. Vita meraih tangan Jasper sambil tertawa kecil dan merendahkan suaranya untuk berkata, "Aku akan segera menjadi presiden cabang, Tuan Lain." Jasper sangat terkejut. "Kau mendapat promosi. Selamat. Kau harus mentraktirku makan siang, ya." Vita tersenyum sederhana dan berkata, "Aku tidak menonjolkan diri. Mereka datang dan berbicara denganku lebih awal, jadi aku pikir tidak akan ada masalah besar. Namun, dokumen resminya belum dikeluarkan, jadi aku belum bisa mengungkapkannya ke publik. Untuk makan siang, tentu, selama kau bersedia memberikan kehormatan, Tuan Lain, maka aku bisa mentraktirmu makan siang kapan saja." "Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih untuk ini." "Oh, kenapa begitu?" tanya Jasper penasaran. "Tuh semua berkat sebidang tanah itu sebelumnya." Vita memimpin Jasper ke gedung kantor. "Kau ingin berbicara dengan balai kota mengenai pembangunan gedung tertinggi di dunia di sebidang tanah itu, bukan?" Cabang menerima berita itu sendiri pada hari berikutnya, memperingatkan kantor pusat juga. Mereka tahu bahwa aku telah berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan ini, jadi mereka langsung mengeluarkan perintah pujian. Aku dengar kepala balai kota Westerhof bahkan menelepon bos kantor pusat dan mengatakan kepadanya bahwa cabang kami telah melakukan perbuatan besar yang akan bermanfaat bagi negara dan orang-orang. Kata Vita dengan girang, seorang pria seusia dan statusnya seperti dia akan merasa sangat sulit untuk dipromosikan. Bagaimanapun, setiap level menghadirkan penghalang besar. Meskipun berkat Jasper, dia bisa mengambil langkah besar ke depan dengan mudah. Di masa depan, dia akan tetap di posisi wakil presiden untuk membangun keterampilannya selama beberapa tahun kemudian. Ia akan dipromosikan sebagai presiden di salah satu cabang provinsi, ketika dia pensiun, menurut praktik adat, dia akan dinaikkan setengah tingkat, untuk sementara menjabat sebagai wakil presiden markas. Ini adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani pikirkan di masa lalu. Jasper sama terkejutnya ketika mendengar apa yang dia katakan. Negara ini sangat membutuhkan acara-acara besar untuk meningkatkan kepercayaan nasional dan menunjukkan kekuatan nasional. Olimpiade sebelumnya adalah salah satunya, dan membangun gedung tertinggi di dunia adalah hal lain yang sesuai dengan harapan. Tidak heran Vita mendapat keuntungan darinya juga. Ini adalah pekerjaan yang menguntungkan di balai kota.
Terlebih lagi untuk wakil presiden cabang ICBS di pusat keuangan seperti kota Westerhof. Kau benar-benar perlu mentraktirku makan siang itu, canda Jasper. Tentu saja, aku akan mengundang John juga ketika itu terjadi. Vita terkekeh, membawa Jasper ke kantornya dan membuatkannya secangkir kopi. Vita kemudian duduk, senyum di wajahnya berangsur-angsur berkurang saat dia berbicara dengan lembut. Aku punya kabar buruk, Tuan Lain. Jasper mengangkat alisnya sedikit saat dia menatap Vita, menunggu dia untuk melanjutkan. Setelah tersenyum masam, Vita melanjutkan dengan ekspresi yang sedikit canggung, kau berbicara kepadaku tentang kemitraan 2 hari yang lalu, ingat. Aku menyampaikan persyaratan kepada presiden dan 2 wakil presiden. Lainnya tentang hal itu, semua orang cukup senang tentang hal itu pada awalnya. Terlebih lagi, kau adalah sosok besar di kota Westerhof sekarang. Semua orang di cabang berterima kasih atas kontribusimu mengenai sebidang tanah itu, jadi kami menyusun dokumen dan menyerahkan materi ke markas tetapi tidak menyangka markas langsung menolaknya. Vita mengamati wajah Jasper saat dia berbicara, namun tidak melihat adanya perubahan. Vita berangsur-angsur kehilangan kepercayaan diri dan merasa sedikit bersalah karenanya. Bagaimanapun, Jasper telah membantunya dipromosikan sebagai wakil presiden cabang, namun dia mengabaikannya saat pertama kali Jasper memintanya untuk menyelesaikan sesuatu. Siapapun akan marah tentang ini. Selain itu, ini adalah kemitraan yang wajar dan legal. Jasper sama sekali tidak melewati pintu belakang atau mengambil keuntungan darinya. Cabang di kota Westerhof memiliki wewenang untuk memberikan akses ke antarmuka perbankan online, kan? Tanya Jasper. Vita tertawa getir. Ya, tentu, sebenarnya, jika kami tidak melaporkannya ke markas besar dan menyimpannya sendiri, maka itu bisa dilakukan, tapi yang jadi masalah di sini adalah presiden yang awalnya hanya ingin memberitahu markas besar itu tidak menyangka mereka langsung menolaknya, karena ini masalahnya, sekarang tidak pantas bagi kami untuk memaksa kemitraan. Jasper bertanya dengan cemberut, apakah kau tahu mengapa itu ditolak? Vita menjawab terus terang tanpa menahan informasi apapun, ketika segala sesuatu seperti itu terlibat, markas perlu mengadakan pertemuan untuk meminta izin. Kau tahu bahwa struktur pemegang saham ICBS sedikit rumit, tetapi hampir semuanya adalah kepemilikan perusahaan milik negara, semua kecuali satu. Pusat Pembayaran Perdagangan Kota Harbor. Pusat Pembayaran Perdagangan ini memegang 31% saham ICBS, menjadikannya pemegang saham terbesar ketiga. Oleh karena itu, mereka memiliki suara dalam mengambil keputusan. Pembayaran Perdagangan Perwakilan Pusat Pembayaran Perdagangan adalah orang yang menentang proposal ini dalam pertemuan. Mereka cukup tegas tentang hal itu, Tuan Lain. Dalam keadaan normal, perusahaan milik negara, terutama yang memiliki struktur pemegang saham yang kompleks seperti ICBS, akan memilih untuk menghormati pendapat pemegang saham utama jika mereka menentangnya. Jasper akhirnya mengerti apa yang terjadi setelah mendengarkan penjelasan Vita. Masalah ini mungkin tampak rumit tetapi sebenarnya cukup mudah dipahami. Kantor pusat ICBS telah mengadakan rapat pemegang saham khusus tentang aplikasinya dan Pusat Pembayaran Perdagangan Kota Harbor menentang keras. Dengan demikian, kemitraan itu dianggap gagal. Namun, Jasper tidak menaruh dendam terhadap Pusat Pembayaran Perdagangan Kota Harbor, jadi mengapa pihak lain menentangnya? Jasper merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Pada saat ini, suara Vita terdengar. Tuan Lain, aku sarankan kau mencari tahu apakah ada kesalahpahaman antara kau dan Pusat Pembayaran Perdagangan Kota Harbor, terutama para bangsawan yang memegang saham. Merekalah yang memiliki suara dalam hal ini. Apakah kau tahu keluarga bangsawan mana yang memegang saham Pusat Pembayaran Perdagangan? Tanya Jasper. Tahu, salah satunya adalah keluarga Langdon Kota Harbor, memegang 25% saham. Lalu, ada Raja Infrastruktur, keluarga Atticus, memegang 24% saham.
Sisa 51% saham seharusnya tidak menjadi masalah karena semuanya berada di bawah perusahaan milik negara yang bahkan tidak bisa mengalahkanmu. Aku tidak berpikir mereka akan mempersulitmu dengan sengaja. Keluarga Atticus. Mata Jasper berbinar. Dia akhirnya tahu siapa di balik ini. Fabian Atticus.